了沈志一门，看来这项目不难炼化。不行，大师，这池水我还检查过，还真有些邪门。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Jianming dan yang lainnya masih terus membunuh para monster di dalam formasi. Begitu pula dengan Jin King yang menyatukan serangan gabungan dengan Hu Yue. Bahkan serangan mereka membuat banyak monster mati seketika. Setelah itu, Jin King bertanya apakah ini pembasmian yang terakhir. Hu Yue menjawab jika seharusnya mereka sudah mati. Apalagi para monster tersebut benar-benar menakutkan. Hu Yue merasa beruntung karena formasi Hanli dan Presidi dapat membantu kita. Karena jika tidak ada mereka, mungkin kita akan kesulitan. Bahkan dirinya tak tahu kapan para monster tersebut bisa dikalahkan. Kembali ke Hanli dan Kuhun yang juga telah selesai. Di sana Presidi kembali memuji Hanli yang berbakat dalam formasi. Dan berkat rencananya, kini masalah tersebut selesai dilakukan. Hanli menjawab jika Presidi jangan terlalu berlebihan memujiku. Karena bagaimanapun juga masih ada banyak sekali sesuatu yang aku belum ketahui. Dan ia juga terkejut karena formasi Jueling sejak zaman kuno bisa digunakan oleh Presidi. Walaupun begitu, Sidi kebingungan mengapa senior Hanli berbicara seperti itu. Dikarenakan dirinya hanya bisa menggunakan saja tapi tak tahu tentang asal-usulnya. Sehingga ia kurang mengerti dengan apa yang Hanli bicarakan. Tak hanya itu saja, Presidi berniat untuk belajar banyak pada Hanli. Hanli mengatakan jika itu tak masalah. Dan karena sudah selesai, ia pun mengajak Presidi untuk kembali berkumpul dengan yang lainnya. Namun ketika Hanli hendak pergi, tiba-tiba Presidi mengatakan sesuatu. Selama ini aku telah banyak berbicara dengan senior Han. Dan aku juga tahu pengetahuan dari senior Han begitu luas. Sehingga setelah urusan ini selesai, ia ingin mengundang senior Hanli ke pulau Hong Yue miliknya. Hanli yang mendengar hal itu tentu merasa terkejut. Sedangkan Sidi berharap agar senior Han tak menolak tawarannya. Dan sebelum Hanli menjawab, Presidi pun segera pergi dari sana. Setelah kepergian Sidi, Kuhun pun menyuruh Hanli untuk menyusulnya. Tapi secara tiba-tiba, Kuhun merasa sesuatu yang aneh. Ia hanya tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Lalu mereka berkumpul kembali dan rupanya di atas menara terdapat kultivator kuno. Dia berkata bahwa kalian terlalu berani datang ke pulau ini. Bahkan mau mencuri harta karun di tempat ini yang membuatnya sangat marah. Sambil tertawa, ia mengingatkan jika kalian harus membayarnya dengan nyawa. Sementara Hu Yue dan Jin King juga tertawa mendengar hal itu. Karena menurut mereka, orang tua ini sudah gila. Praktisi kuno itu segera menyuruh mereka untuk mengeluarkan senjatanya masing-masing. Namun Jin King memberitahu bahwa pulau ini adalah pulau terpencil, sehingga tak mungkin ada orang yang menghuninya. Begitu pula dengan Hu Yue yang tak akan mundur dengan ancaman tersebut.
Hu Yue menegaskan jika yang menemukan pulau ini aku dan juga Jin King. Apalagi kami telah menghancurkan formasi sulit dan membunuh para monster. Sehingga kau tak pantas mengusir kami karena dirimu tak melakukan apapun. 想造四府城，不是座无人的荒岛吗？还不快滚出此岛！你在哪了？ Mendengar perkataan itu membuat kultivator kuno semakin marah dan ia terus tertawa. Ia berkata, jika kalian tak mau pergi, maka bersiaplah untuk mati. Dengan sangat cepat, kultivator itu segera melesat ke udara sambil menghempaskan serangan ke arah mereka. Sementara mereka juga segera bertindak untuk menahan serangan itu. Sehingga saat itu juga, Jin King, Hu Yue, dan Jianming langsung maju menghadapinya. Diketahui kultivator kuno berada di ranah core formation tahap menengah dan seharusnya mereka bertiga sudah cukup untuk mengalahkannya. Bahkan Han Li hanya menonton sambil menganalisa pertarungan tersebut. Di saat pertarungan berlangsung, rupanya serangan Hu Yue mampu dihindari dengan mudah olehnya. Sedangkan Han Li bertanya-tanya siapakah sebenarnya orang tua ini dan apakah dirinya sudah gila karena berani menghadapi 3 orang sendirian. Kembali ke pertarungan, rupanya senjata Hu Yue berhasil diambil oleh praktisi kuno yang membuat dirinya kebingungan mengapa bisa terjadi seperti ini. Tapi praktisi kuno langsung melancarkan serangan sampai membuat Hu Yue terpental. Beruntung Jin King datang tepat waktu dan segera menghalau serangan itu. Ditambah lagi dengan Jianming yang juga ikut membantu. Tapi apalah daya, justru Jianming yang malah dibuat tersungkur ke tanah. Tak berhenti sampai di situ, mereka kembali adu serangan satu sama lain. Dan kini Jin King kesulitan karena kultivator kuno terlalu kuat. Bahkan saat mereka menyerangnya, dia hanya tertawa kegirangan. Kemudian kultivator itu mengeluarkan harta kuno berupa keranjang teratai, sehingga membuat Presidi terkejut mengetahuinya. Dan ia memberitahu mereka jika orang tua itu sangat berbahaya karena memiliki harta karun kuno. Sedangkan Han Li menyadari jika harta itu merupakan senjata yang disempurnakan oleh para kultivator kuno. Dan bahan pembuatannya sendiri sangat berbeda dengan zaman sekarang. Meskipun hanya memiliki satu kekuatan magis, tapi itu sangatlah kuat. Ketika pertarungan terus berlanjut, Han Li berpikir bahwa ia tak percaya jika tempat ini memiliki penghuni. Sementara Hu Yue kembali dihajar habis-habisan oleh kultivator itu. Bahkan kini mereka bertiga dibuat tak bisa bergerak oleh tekniknya. Mereka yang terjebak mencoba untuk terus bertahan. Meskipun teknik 4 topeng misterius sedang menghantam mereka. Dan ketika mereka kabur, secara tiba-tiba orang tua itu sudah berada di depannya sambil menggunakan topeng api. Praktisi kuno itu mulai menggunakan topeng angin untuk melancarkan serangan. Dan rupanya angin tornado dapat menyapu Hu Yue saat itu. Sedangkan Jin King dan juga Jianming kembali melakukan perlawanan. Walaupun sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka terus dibuat kewalahan. Bahkan kini tubuh mereka dihantam ke bukit yang ada di sana. Hingga membuat Han Li berpikir, apakah aku harus turun tangan sendiri? Dikarenakan tak punya pilihan lain, Han Li pun terpaksa segera menghadapi kultivator itu.
Lagi pula ia khawatir jika teman-temannya tak bisa bertahan lama, sehingga pertarungan di antara mereka akhirnya terjadi. Di saat pertarungan berlangsung, Kuhun dibuat terpental hingga tenggelam di dalam air, sedangkan mereka bertiga kembali berkumpul untuk menonton pertarungan Hanli. Sementara Hanli mengeluarkan serangga emas untuk yang pertama kalinya. Kultivator kuno semakin kesal dan mulai menggunakan bumerang untuk menghentikan serangga emas. Namun ternyata serangga emas masih datang menuju ke arahnya, dan ia pun terpaksa kembali mengeluarkan topeng api untuk membakarnya. Praktisi itu kebingungan mengapa serangga milik Hanli begitu kuat. Bahkan kini dirinya sampai menggunakan 4 topeng untuk menghadangnya. Bahkan membuat Hu Yue dan yang lainnya menjadi tak percaya. Di saat yang bersamaan, Kuhun menyerang kultivator kuno dengan pedang miliknya. Bahkan karena serangan tersebut membuat ledakan di sekitar tempat itu. Namun tanpa banyak bicara, sang kultivator kuno segera mengeluarkan kekuatan miliknya untuk menyerang Hanli. Dan dengan gerakan cepat, Hanli segera membalas serangan tersebut dengan kekuatan pedangnya. Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka menjadi semakin sengit. Lalu secara tiba-tiba Kuhun keluar dari dalam air dan segera melancarkan serangannya. Tetapi kultivator kuno dapat menghindari serangan dari Kuhun. Dan saat menghadapi Kuhun, ternyata serangan dari pedang Hanli juga mengarah padanya. Dan akibat dari pedang tersebut membuat kultivator kuno terpental seketika. Namun tanpa mereka sadari, ternyata kultivator kuno itu mampu menahan serangan dari pedang milik Hanli. Bahkan dirinya juga sampai tertawa terbahak-bahak. Tetapi Hanli berkata, mungkin kau selamat dari kekuatan pedang itu. Namun Hanli segera menambahkan kekuatan pedang guntur surgawi sehingga membuat kultivator kuno itu hancur berkeping-keping. Hanli mengatakan, semua itu karena kau telah menghabisi serangga milikku. Jadi aku tidak akan membiarkan mereka mati dengan sia-sia. Kemudian Hanli mengambil keranjang teratai kuno dari tubuh sang kultivator. Dan ia juga mendapatkan gulungan burung spiritual yang cukup langka. Di dalamnya Hanli melihat ada jiwa burung spiritual yang tersegel. Lalu Hanli menyadari bahwa hanya karena serangan dari kultivator kuno, dirinya sampai kehilangan banyak serangga emas. Dan sepertinya ia harus memberi makan yang banyak untuk serangga emas yang masih hidup, agar serangga emas miliknya dapat berkembang biak dengan cepat di masa depan. Setelah itu, Jin King datang dan bertanya apakah Hanli baik-baik saja. Hanli menjawab bahwa diriku telah menghabisi kultivator kuno itu. Bahkan aku juga membuat tubuhnya meledak dan hancur berkeping-keping. Tak hanya itu, Hanli juga berhasil mendapatkan senjata milik mereka dan semuanya ada di dalam keranjang bunga teratai ini. Dan ia segera menyuruh Jin King agar mengembalikan senjata tersebut kepada yang lainnya. Kemudian Jin King segera mengambilnya dan ia berkata agar keranjang bunga teratai itu untuk Hanli saja. Jin King kebingungan karena bukankah Hanli pernah berkata jika dirinya tak pandai dalam bertarung. Namun ternyata Hanli bisa menghabisi kultivator kuno tersebut. Kemudian Jin King bertanya pada Hanli dari manakah asal kultivator kuno itu.
Hanli menjawab bahwa kebanyakan dari mereka sama seperti kita, yaitu pemburu harta karun. Dan setelah itu, Jin King pun mengajak Hanli untuk pergi dari sana. 你收着，收着。多半与咱们一样。 大法这骗的哥哥好苦。 Kemudian Jin King segera memberikan senjata mereka semua. Dan Presidi berkata bahwa senior Hanli benar-benar hebat. Dan ia bertanya apakah senior Hanli terluka atau tidak. Tapi Hanli menjawab bahwa diriku tak terluka sedikit pun. Presidi mengatakan bahwa aku menemukan sesuatu yang menarik. Dan apakah senior Hanli mau ikut denganku untuk melihatnya. Hanli pun segera menyetujui hal tersebut dan pergi ke sana. Setelah itu mereka berdua langsung menuju ke tempat yang Presidi katakan. Sesampainya di sana, Hanli bertanya benda apakah itu. Presidi menjelaskan bahwa itu adalah pilar lonceng angin. Mendengar penjelasan tersebut membuat Jin King dan Hu Yue sangat terkejut. Jin King berkata, jadi inilah yang disebut pilar lonceng angin yang dimaksud. Dan sepertinya kita telah benar-benar menemukan harta berharga kali ini. 我发现了点有趣的东西，这很有可能是子午时，找对地方了。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan kelompok Hanli yang tiba di gua bawah tanah. Dan secara tiba-tiba Hu Yue menghunuskan senjatanya ke arah Presidi. Sementara Hanli menemukan beberapa tengkorak di tempat itu. Namun tanpa diduga sesuatu yang tak diinginkan akhirnya terjadi. 为何他们眼中却只有神智一般？看来这项目的那炼化，法师，这池水我还检查过， 还真有些邪门。 难道是你？明明是正常的。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.